Ustadz Haji Irwan ya. Haji Iwan. Apa? Iwan Ridwan. Ustadz Haji Iwan Ridwan SAG MPD. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dzamina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila a'mala shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadan nasa ila siratim mustaqim. Liman salakahu faza bil izzi wan na'imil muqim. Segala puji milik Allah yang menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi barang siapa yang beriman dan melakukan amal soleh. Aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib diibadahi selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah yang membimbing kita semua kepada jalan yang lurus. Bagi barang siapa yang mengikuti jejaknya, niscaya akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana kita semua sampai siang hari ini masih diberikan sisa usia, sehingga kita semua masih bisa menikmati segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, di dalam keadaan kita semua saum Ramadan. Ya, semoga kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda karena kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, yang dari Allah adalah pahalanya berlipat ganda. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua, juga terutama kepada Bapak penceramah, Bapak Haji Irwan Ridwan. Semoga kita semua dengan kehadirannya dan langkahnya yang tentunya disertai dengan niat yang baik untuk mengharap ridho Allah, semoga akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kami atas nama Bapak Samsudin Bukhari mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu bapak yang telah menjadi donatur atas pengajian ini, dan juga kepada penyelenggara yang telah melengkapi segala perlengkapan di tempat ini untuk lancarnya acara pengajian ini. Semoga semuanya diberikan pahala dan merupakan sedekah jariah untuk ibu dan bapak sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagai acara selanjutnya, mari kita simak tauziah yang akan dibawakan oleh Ustadz, dan kami semoga mari kita simak dengan khusyuk, semoga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wa subhana bi ni'matihi ikhwana wa akhrajana minaz zulumati ilal nur wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. Al-ayat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kurang dari 1 jam ke depan Pak Haji, kita akan ngobrol terkait bagaimana meningkatkan kualitas diri dengan memanfaatkan momen saum Ramadan. Saya sebut dengan istilah ngobrol ya Bu, bukan ceramah, biar lebih familiar, biar tidak tegang lagi ke saya. Jadi kita ngobrol saja, tapi kurang dari 1 jam karena memang kemampuan seseorang bicara itu paling lama 1 jam. Lebih dari 1 jam ngaco, tidak terpola redaksi. Kalaupun yang bicara masih kuat, mustaminya yang nanti akan buyar. Karena memang manusia itu kan segala sesuatunya selalu terbatas. Seperti kita nyetir mobil itu kan paling lama 4 jam. Jadi kita harus istirahat per 4 jam. Kalau maksain diri lebih dari 4 jam jalan bisa jadi 2. Nah, termasuk ternyata hidup kita pun kemampuannya terbatas. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis bagaimana bahwa hidup manusia itu terbatas. Kata Rasul, a'malu ummati ma baina sittina ila sab'in, bahwa umur umatku, yaitu umur umat akhir zaman. Kita itu kan umat akhir zaman, karena kita tidak menunggu Nabi, tidak menunggu Rasul seperti umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Kita hanya menunggu kematian atau menunggu kiamat. Oleh sebab itu kita disebut umat akhir zaman. Nah, kata Rasul bahwa jatah umur umatku atau umat akhir zaman ini antara rentang 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yazujuz zam. Kalaupun ada yang lebih dari 70 tahun, itu jumlahnya tidak banyak. Nah, karena memang ini sudah jadi sunnatullah, sudah jadi ketetapan dari Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan mengkreat hidup dalam 2 bentuk gitu. Dan kita tidak bisa memilih salah satunya karena ini sudah jadi keputusan permanen dari Allah. Kita hanya pasrah saja bahwa manusia itu kan sebagian ada yang dimatikan dari sekarang oleh Allah. Jadi ada yang pulang lebih dulu, sebagian lagi ada yang dipanjangkan umurnya. Dalam Al-Hajj ayat 5 jelas Allah menyatakan, wa minan nasi may yutawaffa wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umur likaila ya'lamu min ba'di ilmin syai'a. Wa minkum may yutawaffa, bahwa sebagian di antara kalian itu ada yang diwafatkan dari sekarang. Anggota keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, mereka sudah pulang lebih dulu. Ini ketetapan dari Allah. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umur.
Tapi kata Allah sebagian lagi ada yang usianya dipanjangkan ila ardharil umur, sehingga dia kembali pada umur permulaan. Likailah ya alamu min ba'di ilmin syai'a, sehingga dia jadi tidak tahu apa yang pernah dia tahu, jadi tidak bisa apa yang pernah dia bisa, jadi tidak punya apa yang dia punya. Dalam bahasa Sunda pikun gitu. Kita kan nggak bisa milih. Umpamakan karena kita takut mengalami tua renta, kita takut pikun, lalu kita mengajukan kepada Allah, ya Allah matikan saja saya sekarang, karena saya tidak sanggup kalau harus menghadapi masa-masa tua renta, apalagi nanti setelah tua renta saya jadi sebatang kara, kan tidak bisa. Bahkan kalau kita maksa kepada Allah untuk dimatikan sekarang, Rasul saja kan sudah melarang, wala yatamannayanna ahadukumul maut, bahwa kalian itu dilarang melakukan tamani terhadap maut. Jadi meminta-minta agar maut segera datang itu sesuatu yang dilarang keras. Nah, ikhwatiman dari makamullah, fakta ini jadi sandaran bahwa memang hidup manusia pun terbatas. Tadi Rasul menyatakan antara 60 sampai 70, kalaupun ada yang lebih, jumlahnya tidak banyak, dan itu mungkin yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran barusan, wa minkum mayyuradu ila arzalil umur likaila ya'lamu min ba'di ilmin syai'. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, ini anggap saja apersepsinya ya. Jadi kalau dalam mengajar itu ada yang disebut dengan istilah apersepsi. Jadi ketika guru akan menyampaikan materi baru kepada peserta didik, itu kan tidak langsung menyampaikan materi baru tersebut, karena ditakutkan peserta didik shock. Oleh sebab itu si guru dituntut untuk membawa alam pikiran peserta didik pada hal-hal yang sifatnya umum, yang ada koneksivitas dengan materi yang akan disampaikan, sehingga nanti terjadilah sinergisitas pemahaman. Ini disebutnya apersepsi. Nah, apa yang barusan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, anggap saja itu sebagai apersepsinya. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, bicara tentang bagaimana kita memanfaatkan saum Ramadan untuk meningkatkan kualitas diri kita, pasti kita akan berbicara masalah konsep. Kita akan berbicara bagaimana cara pandang kita terhadap saum Ramadan, bagaimana kita memahamkan saum Ramadan. Ini konsep. Kita akan selalu bicara konsep. Kalau Ramadan akan kita jadikan momen untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, ternyata ikhwatiman, saum Ramadan ini adalah kurikulum pendidikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya ada standar isi, ada standar proses, bahkan kalender akademiknya juga ada. Bahwa kurikulum pendidikan melalui saum Ramadan itu kan kalender akademiknya kalau tidak 29, 30 hari. Sangat singkat. Kita akan berpacu dengan waktu selama 30 hari untuk Ramadan sekarang, dalam rangka meningkatkan kualitas diri. Karena kalau lewat 30 hari belum tentu Ramadannya akan datang, kita masih ada. Oleh sebab itu, kurikulum pendidikan Ramadan ini harus betul-betul dimanfaatkan. Tidak bisa dianggap remeh.
Kalau memang kita ingin meningkatkan kualitas diri. Karena goals atau need assessment dari kegiatan saum Ramadan ini la'allakum tattaqun. Jadi kalau dalam standar pendidikan itu disebutnya standar kompetensi lulusannya itu adalah la'allakum tattaqun. Bisa tidak selama 30 hari saum Ramadan kita jadi peserta didik yang baik, sehingga nanti ketika masuk tanggal 1 Syawal itu kita termasuk orang-orang yang lulus dan layak mendapat predikat muttaqin. Nah, ikhwan rahimakumullah, tentu saja dalam hal ini ada banyak hal yang harus kita pahami terkait proses saum yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa memiliki prinsip. Karena gini kan, bagaimana kita bisa menata agenda kegiatan untuk mencapai satu target kalau kita sendiri tidak memiliki prinsip? Prinsip itu fundamental ikhwatul iman. Ikhwatul iman punya prinsip hidup. Ketika ikhwatul iman paham akhir dari proses hidup, kan begitu? Tidak mungkin seseorang memiliki prinsip kalau dia tidak paham akhir dari sebuah proses. Karena prinsip itu kan pedoman berpikir, pedoman bertindak. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, pertama yang harus kita pahamkan bahwa ternyata apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu selalu terdokumentasi. Ada dokumentasinya, ada arsipnya. Kalau ucapan dari A sampai Z itu ada catatannya, dan nanti harus kita pertanggungjawabkan di akhir proses hidup ini. Jelas dalam surat Qaf Allah menyatakan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Apapun ucapan yang kalian sampaikan atau perkataan yang kalian ucapkan, maka tidak ada yang bisa luput, karena illa ladaihi raqibun atidun. Pasti di depan orang itu ada 2 malaikat yang siap mencatat apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, yaitu raqib dan atid. Bahkan dalam surat Al-Insyiqaq jelas Allah menyatakan, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin, bahwa kalian itu selalu diikuti oleh malaikat-malaikat penjaga, malaikat-malaikat yang mulia yang siap mencatat apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian lakukan. Ini yang pertama yang harus benar-benar kita pahamkan agar melahirkan kehati-hatian dalam bertindak. Karena kalau kita tidak sadar bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan selalu tercatat, selalu terdokumentasi, maka tentu saja kita tidak akan punya arah dan tujuan. Jadi lamun ngomongnya sayang nanti awe kalau bertindak ya tidak jelas polanya, tidak jelas arah dan tujuannya. Nah, oleh sebab itu pahamkan bahwa apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan, karena semua terdokumentasi, semua tercatat dengan baik. Karena Allah sudah menugaskan 2 orang malaikat, Raqib dan Atid. Ini yang harus pertama kali kita pahamkan. Nah, oleh sebab itu nanti dari pemahaman ini lahirlah kehati-hatian.
Oleh sebab itu, kehati-hatian dalam bahasa Al-Quran adalah at-taqwa. Pada gitu ya. Hakikat takwa itu kan hati-hati. Jadi ketika seseorang hati-hati sebelum mengeluarkan ucapan, hati-hati sebelum mengeluarkan atau melakukan tindakan, diperhitungkan sedemikian rupa karena dia sadar ada konsekuensi berat dari apa yang diucapkan, dari apa yang dilakukan, maka itulah hakikat takwa. Nah, ini gerbang awal menuju muttaqin, bahwa kita paham betul titik akhir dari proses perjalanan hidup, yaitu kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Tujuannya supaya kita memiliki prinsip hidup, supaya kita memiliki pedoman berpikir, pedoman bertindak. Nah, ikhwatillah rahimakumullah, dari beberapa penjelasan para ulama, ternyata ada 4 pilar yang bisa kita manfaatkan agar kita mampu berhati-hati dalam menjalankan proses hidup. Atau bisa dikatakan ada 4 pilar penopang ketakwaan. Dan ini mau tidak mau harus ada. Hilang saja salah satunya, maka ketakwaan pada diri seseorang itu tidak akan sempurna. Pertama, pilar pertama, awali segala sesuatu dengan tawakal kepada Allah. Ini yang pertama. Saya mau tanya ke ibu-ibu, tadi ketika keluar dari rumah baca doa tidak Bu? Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, aku titipkan kepada Engkau suamiku yang tidak ikut ngaji, atau bapak-bapak istriku yang tidak ikut ngaji. Aku titipkan kepada Engkau. Aku juga titip kepada Engkau ya Allah anak-anak. Aku juga titip harta benda, karena aku akan meninggalkan mereka untuk mencari ilmu, dan aku yakin tidak akan ada kekuatan kejahatan yang manapun yang bisa merampas hak-hak saya. Akhirnya dia berangkat. Itu tandanya bahwa kita sudah memulai segala sesuatu itu dengan tawakal. Namun dina bahasa Sunda mah ibu tawakal ngalakonan hirup bareng sareng anu gaduhna. Nah, ini hakikat tawakal. Jadi lamun urang yang teundeung ludeung ketika kita harus atau akan mau berani untuk menghadapi semua masalah hidup, awali segala sesuatunya dengan tawakal. Bareng dengan pemilik kehidupan. Dan ini menjadi pilar pertama yang bisa menopang ketakwaan. Tawakkal 'ala Allah. Maka bertakwalah atau bertawakallah kalian kepada Allah. Itu yang pertama. Alhamdulillah artinya tadi ibu-ibu sudah tawakal dengan membacakan doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Lalu pilar yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar itu memilih. Ikhtiar itu dari ikhtayyaru, yakhtayyiru, ikhtiyar. Dari khayyaro kata dasarnya, yang artinya adalah memilih. Maka hakikatnya hidup itu adalah pilihan. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cerdas memilih. Jadi jangan salah memilih. Supaya kita cerdas memilih,
supaya kita tidak salah memilih, maka tentu saja kita harus memiliki skill. Hidup teh kudu make ilmu. Karena kalau hidup tanpa ilmu, maka pilihan-pilihan hidup itu akan banyak salah. Nah, karena hidup itu pilihan, maka disebutlah dengan ikhtiar. Artinya, orang yang ingin mewujudkan pribadi takwa itu harus siap ilmunya. Jadi mau mungkin bisa takwa lamun teu make ilmu. Seperti tidak mungkin seseorang beriman kalau dia tidak punya ilmu, karena iman itu produk ilmu. Kalau puncaknya iman apa? Iman itu produk ilmu. Kalau puncaknya iman apa? Khasyatullah, rasa takut terhadap Allah. Innama yakhsha min ibadihi, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu saja yang akan memiliki khasyah atau rasa takut terhadap Allah. Bisa disimpulkan dari redaksi innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Satu, iman itu produk ilmu, dan puncaknya iman itu adalah khasyatullah. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, maka tentu saja supaya kita bisa memilih yang terbaik tadi dalam rangka ikhtiar, atau tadi kata ibu-ibu usaha ngelakonan hidup teh, maka hidup ini harus berilmu. Oleh sebab itu kalau ditanya kenapa ibu-ibu hadir ke majelis Al-Bukhari untuk ngaji, jawaban ibu apa? Agar saya bisa memilih yang terbaik, agar pilihan-pilihan yang saya lakukan dalam hidup ini tidak salah. Karena begini Pak, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hidup ini sebagai pilihan yang harus kita pilih dengan ilmu, ternyata konsep agama itu kan lebih cenderung kualitatif, bukan kuantitatif. Konsep agama itu lebih cenderung kualitas, bukan jumlah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, at-tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sanatan. Berpikir sesaat jauh lebih baik dibanding ibadah setahun. Itu pernyataan Rasul. Apa yang dimaksud oleh Rasul? Ternyata ketika kita ibadah dengan jumlah yang banyak, tapi ibadah yang kita lakukan ternyata tidak memiliki referensi terhadap dalil, itu nonsense, nol. Tidak ada nilai apapun di depan Allah. Tapi sebaliknya ketika jumlah ibadah kita sedikit, terus ibadah yang kita lakukan itu adalah produk ilmu, produk berpikir, maka inilah yang paling berkualitas dan berharga. Artinya memang pendekatan agama itu lebih cenderung kuantitatif, lebih cenderung kualitatif ketimbang kuantitatif, lebih cenderung kualitas ketimbang jumlah. Nah, artinya ketika kita dituntut untuk memilih yang terbaik, bukan jumlahnya, bukan seberapa banyak kita memilih, tapi seberapa bagus kualitas pilihan hidup itu. Ini yang kedua. Jadi wayahna ibu singgertol ngaji, daku ilmu mah apapun yang kita lakukan pasti ruhnya keyakinan. Ilmu itu kan selalu melahirkan keyakinan.
berbeda dengan zon yang akan melahirkan syak, keraguan. Lalu pilar yang ketiga yang akan menopang ketakwaan seseorang itu adalah sabar. Sabar itu apa, Bu? Sing sabar we nya. Da urang mah geus kieu. Itu sabar teh. Dia sabar si Bapak. Kebanyakan salah definisi ikhwatul iman. Karena salah definisi maka umat Islam jadi tertinggal. Bahwa sabar itu kebanyakan didefinisikan pasrah tumarima. Jadi menerima fakta yang terjadi ya sudah selesai. Karena sudah seperti ini. Ternyata sabar itu tidak seperti itu. Justru sabar itu adalah manajemen perencanaan. Yang bentuknya adalah program tindak lanjut dari evaluasi yang kita lakukan. Coba kita lihat dalam surat Al-Anfal. Allah menyatakan wa iyyakun minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Wa iyyakum minkum ishruna, kalau saja jumlah kalian itu hanya 20 orang, sabiruna, tapi yang 20 itu semuanya sabar, yaglibu mi'atain, maka yang 20 akan mampu mengalahkan 200 orang. Artinya sabar itu bukan seperti tadi menerima apa yang sudah terjadi, bukan. Tapi justru sabar itu adalah manajemen perencanaan. Bagaimana mungkin 20 orang bisa mengalahkan 200 orang kalau mereka tidak memiliki manajemen perencanaan yang baik. Jadi ketika kita memproses kehidupan yang diawali dari tawakal tadi, kemudian masuk ke ikhtiar, dan itu sudah siap dengan ilmunya, sehingga kita memilih yang terbaik, maka apa yang sudah kita lakukan akan kita evaluasi, kan begitu. Setiap hari kita mengevaluasi apa yang kita lakukan. Contoh, Rasul setiap kali mau buka, beliau nangis. Ibu sok nangis lamun dek buka, sok lamun takjilna tidak sesuai dengan harapan. Rasul ditanya oleh Ibu Aisyah, kenapa menangis? Kata beliau, aku takut ibadah saumku tadi siang ditolak oleh Allah. Bayang. Jadi menjelang buka saja, ibadah saum yang sudah dijalankan itu dievaluasi. Dan kalau kita lakukan ketika nanti menjelang maghrib, lalu kita evaluasi dari mulai subuh sampai menjelang maghrib, apa yang sudah kita lakukan. Nah, kita nonton YouTube atau kita main ke teras-teras tetangga lalu kita ngegunjing orang lain, atau kita setelah salat subuh tidur, bangun zuhur, tidur lagi, bangun asar, lalu setelah asar ngabuburit, atau one day one ayam, bahkan one day one juz, dievaluasi. Kalau ternyata ada banyak kekurangan, maka kita akan merencanakan kembali agar saum besok itu tidak seperti saum hari ini. Nah, ketika saum besok kita rencanakan agar betul-betul berkualitas atau kualitasnya meningkat dari saum yang tadi, maka itulah yang disebut dengan sabar. Kan begitu? Jadi lamun kenteng imah bocor, nalikana hujan gede,
Cek pamajikanna bapak tamal atau kenteng, cek si bapak sabar. Keuneuh orang ini salah definisi. Akhirnya ya kita selalu jadi kelas 3 ya Bu. Padahal dalam Al-Quran Allah menyatakan kuntum khairu ummah. Kalian itu umat terbaik, kalian itu umat pilihan. Kalian itu umat kelas 1. Tapi kenapa faktanya seperti ini? Bukan salah Allah, tapi kitalah yang tidak memanfaatkan potensi yang Allah berikan. Nah, jadi teman-teman sekalian, siapkan kesabaran. Dalam arti semua dievaluasi, lalu dibuatlah manajemen perencanaan supaya program tindak lanjut ke depan itu jadi lebih baik ketimbang kemarin. Karena bagi kita itu waktu hanya 3 kan. Kemarin, hari ini, besok, ya kan? Kemarin mustahil kita balik lagi. Besok belum tahu kita ada. Yang ada itu hari ini. Sok pada dikumahakan ya Pak ya. Pada saat Rasul selesai salat Isya dengan para sahabat, Rasul berdiri lalu bertanya kepada para sahabat, "Ara'aitakum lailatakum hadza?" Kata Rasul, mau diseperti apakan oleh kalian kesempatan malam ini? Secara tidak langsung Rasulullah SAW bertanya bagaimana para sahabat memanfaatkan kesempatan yang ada. Yang ayah harita teh dari suka cantang tuh ya. Balik deh kalau kemari mustahil gitu. Nah, oleh sebab itu ketika bicara sabar, maka kita pun bisa membuat definisi bahwa sabar itu kemampuan seseorang memanfaatkan semua peluang. Nah, ini sabar. Oleh sebab itu pantas sabar jadi pilar ketiga yang bisa menopang ketakwaan. Lalu yang keempat, pilar yang terakhir adalah syukur. Hari syukur naon atuh? Syukur teh syukur teh realistis, tidak idealis. Bahasa hadisnya qanaah. Realistis itu kita menghadapi apa yang ada di hadapan kita. Jadi anggeuskeun aya harapan urang. Entong mengawang-awang. Jangan terjebak idealisme. Orang kudu menghadapi realitas. Abu Hurairah pernah dipanggil oleh Rasul. Lalu Rasul memerintah kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, kun qani'an, takun ashkarun nas." Wahai Abu Hurairah, kamu harus jadi orang yang qanaah. Takun ashkarun nas, maka kamu akan jadi orang yang paling bersyukur. Kamu harus jadi orang yang realistis, maka kamu akan jadi orang yang paling bersyukur. Boga sepeda, boga motor, boga mobil. Lalu sepeda itu kita manfaatkan untuk jalan-jalan. Realistis sajalah, tidak usah berpikir orang lain karena motor, orang lain karena mobil. Kita mah realistis saja. Ini ada sepeda, kita manfaatkan. Harus pun gitu. Ya, alhamdulillah. Kan gitu ya. Takun ashkarun nas. Inilah orang yang paling bersyukur. Jadi manfaatkan, nikmati apa yang ada. Dalam bahasa lain itu realistis. Nah, kalau 4 pilar ini mampu dihadirkan oleh kita dalam kehidupan ini, maka
gerbang pertama menuju mutakin itu sudah ditanggung. Ya sok tuh tinggal praktekkan lah anjing mah. Awali dengan tawakal, lanjutkan dengan ikhtiar, lalu siapkan kesabaran, kemudian syukuri hasil, maka akan ada sedikit perubahan. Nah, ikhwatul rahimakumullah, ketika seseorang sudah mampu menggiliat dirinya untuk menjadi orang takwa dengan menghadirkan 4 pilar yang tadi, maka sedikit demi sedikit dia paham akhir dari proses perjalanan hidup, yang pada akhirnya dia akan memiliki prinsip hidup. Sak bayangkan kayaknya lawan lamun orang boga budak sekolah kene SMP pulang sekolah lempar tas, lalu lari keluar main sama teman-teman sampai sore, balik ke rumah main HP sampai malam keluar lagi nongkrong sama temannya, padahal besok harus sekolah. Kenapa kejadiannya seperti itu? Anak ini tidak punya prinsip karena dia tidak paham akhir dari proses pendidikan yang dijalankan. Maka budak teh kudu ditanya hayang jadi naon. Jadi jangan sampai ada pernyataan orang tua, abdi mah kumaha brehna we jadi naon oge nu penting soleh. Nggak bisa bu seperti itu. Dari soleh mah lain cita-cita tuh. Soleh mah ketentuan hidup. Tanya bu, kamu mau jadi apa? Kalau dia jawab saya mau jadi guru, saya mau jadi pengusaha, saya mau jadi dokter, pilot atau yang lainnya, tolong bu dicatat dalam kertas karton, lalu tempel di tembok kamarnya, lalu ibu tekankan kepada anak ibu, kejar ini nak, ibu yakin kamu bisa, bahwa akhir dari proses pendidikan yang kamu jalankan, yang ibu dan bapak kamu biayai, ini akhirnya nak. Di sini akhirnya, pahamlah. Dan itu harus diulang-ulang sampai dia benar-benar paham bahwa akhir dari perjalanan pendidikannya itu adalah apa yang dia katakan, apa yang dia sebut sebagai cita-cita. Jadi nggak sembarangan. Namun ternyata tidak seperti itu. Gambarannya si anak tidak paham akhir dari proses pembelajaran. Yang boga prinsip lebih gairah aja. Kalau sudah tidak punya prinsip, artinya tidak punya pedoman berpikir dan bertindak, nya sabrehna we sakolana. Nu ayeuna disakolahkeun teh ka sakola anu sabrehna. Ceuk ibu teh sakola eta mah cenah guruna moal poe hadir. Terus siga sakola itu ibu aya sakola nu guruna unggal poe hadir tapi asal hadir. Iya kan? Mending mana bu? Dibanding sakola nu guruna unggal poe aya wae nu teu hadir. Sok mending mana? Mending anu guruna hadir unggal poe tapi asal hadir? Atau mending sakola nu guruna unggal poe aya wae nu teu hadir? Mending mana? Mending mayar mahal sekolah anu guruna benar-benar profesional. Ya kan begitu bu ya? Jadi ini gambaran ketika anak sudah tidak punya prinsip belajar. Nah meren orang kayak gitu, ketika kita tidak punya prinsip hidup, maka itu membuktikan bahwa kita tidak paham akhir dari perjalanan hidup.
Nah, supaya kita paham, maka tentu saja unsur-unsur atau pilar-pilar ketakwaan tadi kita hadirkan, lalu kita praktekkan. Gitu. Nah, ikhwatul rahimakumullah, oleh sebab itu masuk lagi pada hakikat saum Ramadan tadi. Paham tak urang? Allah memberikan kewajiban kepada kita setahun sekali di bulan Ramadan untuk menjalankan ibadah saum. Paham bahwa ini adalah kurikulum pendidikan yang luar biasa, bahwa Allah mengajarkan kepada kita untuk diam sesaat. Saum itu diam, ikhwatul iman. Asyam al-imsak. Dan ternyata segala sesuatu yang hebat itu selalu diawali dari diam. Ibadah saja konsepnya diam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Arbaun la yu'tihimullah illa man habba. Hanya ada 4 yang akan Allah berikan kepada orang yang Allah cinta. Kanu lain mau dibikin 4 ya. Salah satunya apa? As-sumtu wa huwa awwalul ibadah. Diam. Dan itu adalah pintu ibadah. Rasul jempek teh pantau ibadah. As-sumtu wa huwa awwalul ibadah, diam, dan itu adalah pintu ibadah. Laras nya jawabnya laras. Kenapa bisa dikatakan atau dijawab benar? Karena ternyata para ulama usul fikih menyatakan atau membuat kaidah terkait ibadah. Al-aslu fil ibadati at-tahrimu hatta yakumad dalilu ala awamiri. Bahwa hukum asal terkait ibadah itu adalah haram dilakukan. Artinya dia hatta yakumad dalilu ala awamiri, sehingga datang dalil yang memerintah. Ribu bersolat naon menjadi alasan ayat dalil nu marentah. Dalam awal dalil nu marentah mah teh capek. Nah, berzakat segala ayat dalil nu marentah. Kalau tidak ada dalil yang memerintah, tidak akan zakat. Jadi cicing bu ulah ka ibadah. Lamun can ayat dalil anu marentah. Dan begitu al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yakumad dalil ala awamir. Artinya semua orang yang sama-sama melakukan ibadah, kita yakin bahwa mereka pun sama seperti kita. Ketika mereka melakukan ibadah, maka ada dalil yang memerintah mereka untuk melakukan. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ibadah itu pintunya adalah diam. Dan ternyata diam itu jadi gerbang untuk semua hal yang hebat. Diam sesaat. Dalam diam kita bisa melakukan evaluasi. Ketika kita saum, kita diam. Kita tidak melakukan aktivitas konsumtif, tidak makan, tidak minum. Lalu kita pun tidak melakukan aktivitas komunikatif, kecuali hal-hal komunikasi yang positif. Kita diam. Tara ulin ka teras tetangga ayeuna tara ngambeng karipu. Japan orang mah gitu, sipating manusia. Dagang wae karipu ka unggal ngelodok. Idza masahu syarru jazua
Wa idza massahul khairu manu'an, kan begitu. Sifat yang melekat terhadap manusia itu idza massahus syarru jazua. Lamun datang karipu didagangkeun kaunggal ngorodo. Di-share, meratap di dinding status WA. Ya kan? Tetapi wa idza massahul khairu manu'an. Lamun datang teh kahadean manu'a, dia tutup rapat. Reregan imahna ditutup, gerbang pagerna ditutup. Ulah aya nu apaleun urang teh keur meunang kasenang. Ya dibuka deui teh lamun kasenang geus bea, datang lagi karipuh. Dagangkeun deui. Eureun heula Bu bulan puasa. Eureun heula. Kalau begitu nanti habis saum dagang lagi Ustaz. Tergantung lulus dan tidak lulusnya. Lamun saumna teu lulus, dagang deui Bu. Gitu. Tapi kalau saumnya lulus dan ternyata kita meraih predikat muttaqin, maka tentu saja semua yang hari ini kita diamkan maka akan diam selamanya. Kan begitu? Nah, ini luar biasa. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini maka pada saat kita memahami konsep dari kewajiban saum yang Allah bebankan kepada kita di bulan Ramadan, bahwa ternyata Allah itu mengajarkan kita untuk diam sesaat supaya kita bisa mengevaluasi, supaya kita bisa membuat ukuran, pertimbangan, tentu saja supaya kita bisa melakukan tindak lanjut yang lebih positif. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, dari apa yang kita pahami terkait hakikat ibadah saum, kita potong-potong saja karena memang sudah 1 jam belum. Oke, 5 menit lagi. 9.55. Saya minta 5 menit lagi ya, sampai jam 10. Terus. Nah, ikhwan rahimakumullah, tadi dalam surat Ar-Rum ayat 30 Allah menyatakan begini. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Kalau bahasa kita begini. Kamu harus konsentrasi penuh. Kamu harus benar-benar fokus terhadap ketentuan-ketentuan agama ini dengan seluruh-seluruhnya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Allah mengajarkan bagaimana kita harus konsentrasi terhadap satu urusan. Tujuannya agar kita paham tadi. Dalam bentuk konsen mau paham. Lamun ibu-ibu ngobrol, ngalamun, luah lieu kaditu kadieu, entong nyalahkeun simpulin. Teka harti cenah aya saduan teh ngaji. Ibu anu ngalamun. Simpulin matos maksimal. Nah, oleh sebab itu konsentrasi. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan, konsentrasi penuh terhadap rule of the game, urusan agama, aturan main agama. Dalam ayat ini, ketika Allah menyatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan, maka kan ada tuntutan bahwa kita dituntut untuk memahami, kalau begitu apa saja sih aturan agama. Karena bagaimana kita bisa memanfaatkan atau menggunakan aturan-aturan agama kalau kita sendiri tidak paham. Naon aturan agama teh? Nya urang balikeun we kana dinul Islam agama urang. Hari Islam teh naon, Bu? Naon Ibu? Islam. Islam teh anta budallah wala tusyriku bihi
Syai'a satu, jaga ketauhidan. Itu yang pertama. Tauhid harus jadi materi utama dalam semua ruang lingkup pendidikan, terutama pendidikan informal, pendidikan yang gurunya ibu dan bapak, muridnya anak-anaknya. Pendidikan informal 70% bertanggung jawab membentuk karakter anak. 70%. Pendidikan non formal, pendidikan di masyarakat, apan budak teh kudu gaul lagi. Teu meunang dikerem. Kedua atuh kabur ke budak teh, nanti gaul dengan anak-anak tetangga. Nanti balik ke rumah. Pasti akan ada ilmu baru dari materi ajar yang mereka dapatkan di pendidikan non formal tadi. Apa? Kancing coplok. Itu ilmu baru. Tapi kan tidak bisa tidak. Mereka harus seperti itu. Dan ternyata 20% pendidikan non formal bertanggung jawab membentuk karakter anak. 10% lagi pendidikan formal. Pendidikan di sekolah. Kan 10% kalawargi. Jadi ulah nyalahkeun sekolah lamun budak pangor wae. Bener cenah sekolah. Geus 3 tahun sekolah di dinya budak teh anger bangor. Kalawargi ngan 10% sekolah lebih besar dibanding pendidikan, lebih kecil dibanding pendidikan non formal yang 20%. Dan ternyata sesisanya 70% ibu dan bapak yang bertanggung jawab. Pendidikan informal. Kan begitu. Nah, oleh sebab itu tentu saja Rasulullah SAW menekankan materi ajar pertama itu harus tauhid. Ketika Mu'adz bin Jabal mau diutus oleh Rasul untuk dakwah ke Syam, maka di antara tausiah Rasul kepada Mu'adz, ya Mu'adzu, kun awwala ma tad'una ilaihim ila ayyuhidullah. Wahai Mu'adz, jadikan materi awal dalam dakwah kamu kepada masyarakat Syam itu adalah ila ayyuhidullah, materi tentang tauhidullah, materi tentang ketauhidan. Ini menegaskan bahwa memang tauhidlah yang pertama yang harus kita tanam. Dan ini menjadi instrumen pertama terkait dinul Islam. Anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa anna Muhammadan Rasul. Itu yang pertama. Lalu yang kedua? Yang kedua apa? Wa tuqimas sholata. Lalu dirikan sholat. Yang ketiga, waktu tiaz zakata, tunaikan zakat. Yang keempat, watasuma Ramadan, jalankan kewajiban saum di bulan Ramadan. Lalu yang kelima, watahujjal baita inistata'ta ilaihi sabila. Kalau kamu memiliki istita'ah, lakukan perjalanan haji ke Baitullah. Nah, iya Islam teh pakai wajhaka lid-dini hanifah. Kamu harus konsentrasi penuh terhadap aturan-aturan agama ini. Yang diawe lagi. Bagaimana kita menjaga ketauhidan kita, anak-anak kita dan yang lain? Bagaimana kita menjaga salat? Karena salat bukan hanya kita dirikan, tapi juga harus dijaga.
hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta, jaga oleh kalian sholat. Lalu bagaimana kita membersihkan harta kita? Karena di setiap harta yang kita miliki ada 2,5% milik orang lain. Lamun baheula mah keur bapak boga kene sawah. Lalu turun hujan. Air hujan yang Allah turunkan bukan hanya untuk orang yang punya sawah, tapi juga termasuk untuk orang yang tidak punya sawah. Sabab ieu mah teu bogaan sawahna, maka ieu cai dipakai ke boga sawah. Ketika panen yang tidak punya sawah menjadi mustah, berhak menerima zakat. Kan gitu. Ibu dagang seblak dina teras, modalna dengan 50.000, anger bu wajib zakat. Zakat tijarah 2,5%. Tapi engke tong naros. Saat pada naros urusan zakat entong. Sebab paling tidak mau saya ditanya zakat, hari zakatna kabatur. Jadi iman keluarkan zakat, bersihkan harta. Bisi kabawa maut, berat pertanggungjawaban anak. Pariksa bu, tong boro atuh bangsa tijarah begitu. Ibu menang hadiah ibu, tiba-tiba dapat hadiah, tiba-tiba dapat bonus, harus dijakatan. Hah? Zakat naon? Tiba-tiba dapat bonus, dapat hadiah 50 juta. Zakat naonnya bu? Pak, ngadadak cenah. Itu termasuk zakat rikas, barang temuan. Sarua we jeung menang harta karun orang. Sabaraha persen bu zakatna? Al-khumus 1/5 atau 20%. Berarti kalau kita dapat bonus 50 juta, 20%-nya berapa? 20% dari 50 juta sabaraha? 10 juta bu. Keluar tentang 10 juta hak nu sejen gede kene 40. Bari eta mah teuing di mana gitu. Nah ini waktu tiaz zakat, waktu suma Ramadan. Ketika datang Ramadan maka berpuasalah, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Taye lidini teh paham sok atuh ajarkeun ka mereka gitu. Udah taye Islam teh. Islam nu ayeuna geus mulai buyar. Karena Islam yang membutuhkan resources itu diabaikan oleh pemeluknya. Islam itu kan butuh sumber daya. Umar bin Khattab pernah menyatakan begini, la islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imamah, wala imamata illa bil imarah, wala imarata illa bit ta'ah. Ini membuktikan bahwa Islam itu butuh resources. La islama illa bil jamaah. Moal ngadeg palawargi Islam teh illa bil jamaah, kecuali ada kebersamaan. Semua menjalin persaudaraan. Semua bahu membahu bekerja sama menjaga keutuhan dinul Islam. Tapi kata Umar, wala jama'ata illa bil imamah. Kebersamaan tidak akan jelas arah dan tujuannya kalau di dalamnya tidak ada imamah. Dari pasar ke babarangan. Tapi pan tepuguh, teu jelas arah dan tujuannya, tidak ada aturan. Maneh dek balanya naon bae, dek balik kira HP, rek datang jam sabaraha HP. Itu artinya jamaah tidak ada artinya illa bil imamah, kecuali ada
konsep imam, ada pimpinan yang membuat aturan. Siapa yang jadi ketuanya, siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi bendahara. Dalam hadis lain Rasul menyatakan la yahillu lisalasin fil palati illa ayu ammaru ahaduhum. Haram hukumnya bagi orang yang melakukan perjalanan jauh illa ayu ammaru ahaduhum, kecuali salah satunya diangkat jadi pemimpin. Bayangkan kepala wargi lamun 3 urang jalma hieuling umpamakeun lah. Tapi tidak ada kesepakatan siapa korlapnya, siapa. Jadi koordinator lapangannya siapa. Maka tentu saja yang 3 orang ini tidak akan terpola tindakannya. Ngaliwat ka sawah anu parena keur arasa petik hiji disisil. Padahal ieu teh siap dicatat, diyaumul hisab, dipertanggungjawabkan. Si pemilik sawah bakal dipanggil oleh Allah, lalu Allah sampaikan ke yang memiliki sawah tadi, kamu tahu tidak bahwa orang ini suatu ketika ngambil 1 biji padi yang kamu tanam lalu dia makan. Sekarang mau apa kamu? Wah, kalau wargi nu boga sawah ngajawab ieu, "Yes ya Allah, digratiskeun moal." Sabab di akhirat, mah di yaumul hisab, semua orang butuh tambahan pahala. Saya minta ganti ya Allah. Kalau dia punya amal soleh, diganti. Amal solehnya diambil, lalu diberikan kepada pemilik sawah tadi. Jika dia tidak punya amal soleh, maka kejelekan yang memiliki sawah tadi akan dipindah kepada orang yang ngambil. Hati-hati. Warung bari ngobrol jeung tukang warung teh. Nyana kerupuk alit. Keras dituang. Beas dimakan. Siap di yaumul hisab dipertanggungjawabkan. Hati-hati kawan. Sing tauhid semua ada konsekuensinya. Kan gitu ya. Nah, ihwati man rahimahullah. Tentu saja ini kan Haji puntennya. Kemarin teh saya nanya ke Ustaz Nef gitu. Ustaz, di majelis Al-Bukhari itu ada slide tidak? Atau biasa pakai slide tidak? Ternyata kata Ustaz Den tidak, jelas. Tadinya saya maunya pakai slide ya, biar simpel, biar kelihatan. Tapi lantaran tidak ada slide-nya, ya kita harus ngomong seperti inilah, harus ngobrol. Tapi terbatas waktu itu. Oleh sebab itu, karena ini sudah jam 10 lebih 10, ya berbohong saya. Tapi tidak sadar berbohong. Meskipun tidak atau belum jelas ujung dari obrolan ini, ya, atau belum ada keterkaitan dengan judul yang saya buat, karena waktu terbatas dan ada hak lain terkait diri saya di luar, maka untuk kesempatan hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya saya belum bisa menyelesaikan materi, sehingga belum dapat konklusinya seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetapi tetap kita berharap mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang bisa diterima oleh iman sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Iwan Ridwan, SAG MPDI, yang telah menyampaikan tausiahnya yang kata Ustadz di obrolan katanya yang sangat padat dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua bisa mendapatkan pegangan di dalam hidup kita dan mempunyai prinsip hidup untuk menghadapi perjalanan hidup kita. Dan juga semoga kita bisa menjalani 4 pilar kehidupan tadi, ya. Tadi apa Bu? 4 pilar? Tawakal, ikhtiar, sabar, dan bersyukur. Ya, semoga dengan kita bisa menjalankan itu semua, kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepada Ustadz, terima kasih Ustadz atas segala tausiahnya. Semoga akan menjadikan amal saleh bagi Ustadz, dan juga semoga Ustadz diberikan kelancaran, kemudahan di dalam acara selanjutnya, melanjutkan acara selanjutnya. Semoga akan mendapatkan sedekah jariah bagi Ustaz. Amin ya Allah, dan juga bersama keluarga. Semoga Ustaz selalu dalam kesehatan serta ada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian ibu-ibu, terima kasih atas segala kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan serta kehilafannya. Kita libur sampai bulan Juni. Bulan Juni kita kembali pada minggu kedua, Sabtu kedua, ya Ustadz Ucu ya. Karena Ustadz Ucu bisanya Sabtu kedua. Jadi kita akan memulai bulan Juni pada Sabtu kedua. Ya, libur. Mei libur penuh. Kita bisa berjumpa kembali di bulan Juni Sabtu kedua. Terima kasih ibu-ibu. Semoga ibu pulang dalam keadaan selamat, sehat, dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.